Oke, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Gua malam ini mau tanya jawab aja ya teman-teman ya. Udah lama banget kita nggak tanya jawab mengenai ya hal-hal update lah. Ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berguna ya untuk menjawab unek-unek teman-teman. Makanya teman-teman sering tanya aja di komen. Insya Allah gua jawab. Nanti gua tampilkan di video gue ya. Oke guys, langsung aja ya tanpa basa-basi. Karena memang sudah basi ya. Gue sambil lihat laptop ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk seputar kredit ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma kredit usaha ya. Oke, ini sudah masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Adehendra 2116. Nah, mau tanya, kan kur batas pengajuan 2 kali. Waktu itu saya pengajuan atas nama istri. Terus misalkan pengajuan lagi atas nama suami, bisa nggak? Ya bisa, itu yang paling sering kita lakukan, ya nggak? Ganti nama pasangan. Jadi pengusaha di Indonesia itu sebenarnya nggak bertambah. Nah, cuma ganti-ganti posisi aja yang ngajuin. Suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, kakeknya, neneknya, tetangganya saya boleh. Boleh aja kalau sama-sama tahu sama mantrinya ya. Pernah nggak mau ke tetangga? Nggak pernah kalau tetangga. Kalau keluarga inti, ya pernah lah beberapa kali dengan kondisi tertentu ya. Misalkan gue yakin banget nih sama usahanya, sayang aja kalau dilewatkan. Ya, itu sih ya teman-teman, tergantung negosiasi teman-teman sama mantrinya ya nggak. Jadi nama pasangan boleh. Caranya gimana Om? Sama seperti pengajuan yang lain ya. Izin syarat rekening koran apa sama aja. Kecuali yang dibedakan adalah izin usaha. Izin usaha tergantung siapa yang ngajuin. Jadi teman-teman kalau misalkan ganti nama pasangan, ya pasangannya bikin izin baru ya nggak? Izin di kelurahan aja ya nggak? Atau NIB ya kan? Bisa juga melalui website OSS ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Dodi Agustian 4963. Pak, ke bank bawa persyaratan mau minjem pinjaman. Oke. Udah gitu kata pemimpinnya, katanya Bapak pulang dulu aja. Ya, berkasnya bawa lagi, cuma dipoto doang tuh berkasnya. Dipoto doang, betul. Kalau gue juga kalau baru datang gue foto aja, atau kalau dapat kopinya mintain kopinya. Karena apa? Aslinya nggak perlu. Bagi bank nggak perlu asli, yang penting ditunjukin aja aslinya ini gitu ya. Jadi kalau aslinya udah ada ya udah fotokopinya aja. Tapi kalau yang teman-teman nggak bawa fotokopinya, ya orang bank paling fotoin. Terus sorenya mantri survei. Besoknya lagi pemimpinnya bersama rombongan survei lagi. Nah, kata pihak mantrinya persyaratan ada kurang satu, NPWP. Persyaratan sudah selesai dan pemimpinnya udah datang ke tempat usaha. Cuma sertifikat persyaratan nggak dibawa Pak. Apa kemungkinan cair? Ya kalau cair nggak cair mah tergantung usaha ya nggak, tergantung mantrinya ya nggak, tergantung pemimpinnya ya nggak. Tapi memang kalau misalkan tidak nggak mau dapat sertifikat asli, cuman foto berkas, itu tidak menunjukkan itu disuruh itu cair atau enggak ya teman-teman ya. Jadi itu lebih ke petugasnya nggak mau nanggung resiko. Dalam artian gini, sertifikat bank nggak mau nerima dulu kalau belum disetujuin. Biasanya gue gitu. Kalau yang asli nggak mau gua. Begitu juga izin usaha ya fotoin aja atau fotokopi aja. Jadi tidak ada hubungannya dengan cair atau enggak ya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Kalau bisa cair, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi nggak ada hubungan antara kelengkapan maksudnya berkas seperti apa yang diterima banknya dengan kemungkinan cair. Tidak ada hubungannya sama sekali ya. Oke guys. Terus pertanyaan selanjutnya dari Rizky IG7TG. Bang mau nanya bang, kira-kira persyaratan apa sih kalau top up pakai nama pasangan? Karena saya mengalunasi kreditnya bang, mohon dibalas bang. Sama aja, tadi gue udah bahas ya. Sama aja, syaratnya sama aja kecuali izin usaha. Itu aja. Kalau kredit UMKM nggak susah lah ya. Yang ada syaratnya terpenuhi, jaminan ada kalau memang perlu jaminan. Mengenai pasangan tuh cuma beda di izin usaha aja ya nggak? Gitu doang, gampang kredit tuh. Yang susah ngelunasinya, oke? Presentasi dari Ayu Tongpo 4460. Om, dana masuk di buku tabungan tapi ditarik nggak bisa Om. Kenapa ya? Mungkin kemungkinan masih diblokir ya teman-teman ya. Kok Om diblokir sih Om? Nah coba tanya lagi ke mantrinya, diblokir karena apa ya kan? Mungkin peraturan banknya seperti itu, diblokir dulu. Atau mungkin untuk biaya-biaya dulu ditarik. Ya misalkan biaya provisi, administrasi kan belum dia tarik bank tuh. Kalau misalkan nggak diblokir, teman-teman tarik semua nantinya, kan nanti banknya repot. Nanti lagi ke teman-teman duitnya udah kepake, makanya diblokir dulu. Tanya aja ya ke mantrinya kenapa
dananya sudah masuk tapi nggak bisa ditarik. Jelas-jelas cuma diblokir ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nawaisya. Benar sekali yang dikatakan Bang Ardi ini, yang sedang saya alami saat ini sangat menyedihkan dan mengecewakan karena saya saat ini sedang kesulitan, data saya masih belum dihapus padahal saya sudah melakukan pelunasan. Hal itu dilakukan bank karena saya tidak diizinkan untuk ambil kur lebih tinggi tempat lain. Padahal bank yang sama. Kenapa saya tidak diambil tempat itu? Karena di situ kurnya cuma 100 sedangkan saya butuh 300. Ini bank yang zolim menurut gue ya. Mempersulit orang lain, tidak ada solusi. Namanya sudah dilunasi sama debiturnya, bank wajib menghapus SIKP-nya, diupdate itu loh, sudah hilang, dihilangin itu loh, itu wajib. Masa gara-gara nggak boleh pindah terus ini apa-apaan nih? Yang gini-gini yang harus dilaporin ya teman-teman ya. Yang nggak, apalagi dengan kesengajaan. Tapi menurut gue sih nggak tahu sengaja atau enggak. Tapi menurut gue sih kalau sudah lunas ya wajib diupdate sama banknya di SIKP sehingga dia bisa ngajuin lagi tempat lain atau di cabang lain di bank yang sama. Kenapa? Atau mbaknya saya kasih saran, Mbak Nawaisya pakai nama suaminya aja, ya enggak? Selesai urusan. Pakai nama orang tuanya aja, enggak? Pakai nama adik kakak aja, selesai urusan. Kalau menterinya mau ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Iin Sudrajat. Halo Om, izin bertanya. Saya ada pinjaman angsuran di BPD baru jalan 7 bulan, tapi saya mau pinjam lagi KTA. Bisa nggak ya Om? Bisa. Karena KTA tidak bersyaratkan bahwa memiliki pinjaman lain tidak boleh. Kalau KTA nggak ada syarat-syarat seperti itu, nggak kayak kur ya, ribet kan. Jadi kalau punya angsuran di BPD, mau ngajuin KTA lagi boleh-boleh aja sepanjang mampu bayar ya. Terus yang bank yang tepat proses KTA-nya mau ngasih, why not ya? Kenapa kacang ya nggak? Dari Mas Haikal Tropik 12 ganteng. Aduh, pilek lagi. Om, mohon dijawab, saya pinjam kur 70 juta pakai jaminan sertifikat tanah kosong. Apakah sama dikenakan biaya notaris juga? Kur sampai 100 juta tidak perlu jaminan. Jadi kalau teman-teman menyerahkan sertifikat itu sebenarnya bukan jaminan, itu cuma nitip ya teman-teman ya. Kalau nitip berarti tidak ada biaya notaris, ya nggak? Jadi sebenarnya teman-teman tidak akan dilelang di apa-apaan kalau teman-teman ngasih sertifikat kalau kreditnya sampai 100 juta. Kalau kur ya, khusus kur ya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak menjamin apa-apa, cuma nitip doang. Nanti dilelang loh, nggak ada, nggak bisa. Kan teman-teman nggak melakukan pengikatan hak tanggungan. Jadi nggak bakalan bisa dilelang kalau kredit 100 juta sampai 100 juta kur teman-teman ngasih sertifikat, nggak bakalan bisa dilelang. Tenang aja. Yang perlu teman-teman adalah melunasi. Yang perlu dilakukan adalah melunasi bertahap atau gimana. Teman-teman negosiasi sama banknya. Kalau memang kesulitan membayar seperti itu, tapi tidak akan dilelang karena tidak ada biaya notaris. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky IG79TG lagi nih. Assalamualaikum Pak, kalau pergantian pemimpin apakah proses pencairan masih tetap dilaksanakan? Dan berapa lama biasanya proses pencairan? Waalaikumsalam. Pergantian pemimpin tidak akan mempengaruhi proses pencairan apapun. Ya, karena biasanya pemimpin itu kalau pencairan tidak, kalau proses iya. Dalam artian gini. Misalkan nih teman-teman masih proses, nah, pemimpinnya A. Besok saya pemimpinnya berubah jadi B. Nah, proses itu ini harusnya ya, proses itu nanti pengaruh tetap. Karena apa? Nanti pemimpin B, pengganti pemimpin A itu harus survei dulu. Karena kan yang memutus kreditnya ganti. Nah, tapi kalau pencairan, menurut gua nggak perlu. Karena apa? Kredit teman-teman sudah diputus. Dalam tanda kutip, sudah tanda tangan perjanjian kredit ya. Sudah tanda tangan akad, sudah tanda tangan notaris, misalkan punya jaminan kan. Teman-teman mau tinggal cairin doang. Kalau ganti pemimpin, pas udah tanda tangan, tiba-tiba pemimpinnya ganti. Nah, itu nggak masalah, nggak ngaruh. Tapi masih diproses, belum selesai, belum diputus kreditnya, teman-teman belum akad, ganti pemimpin, itu pasti mempengaruhi. Ya, karena pemimpin baru pasti survei dulu. Ya nggak? Karena pemimpin lama udah caw kan, udah pergi kan, ya nggak? Jadi resikonya berganti ke pemimpin baru. Pemimpin baru pasti minta survei itu, ya. Gue kasih tahu ya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Samsuri 7694. Om, saya sudah ngajukan beberapa jenis bank atau pinjaman kur untuk pinjaman kur, tapi semua tidak ada respon. Solusi gimana ya? Kalau semua bank teman-teman sudah nggak ada respon, nah berarti sebenarnya masalahnya mungkin dari teman-teman ya. Karena jarang ya, kalau sorry ya, bukannya ini ya. Kalau gua debitur sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, biasanya kita cepet kok prosesnya. Tapi kalau misalkan beberapa bank teman-teman ngajuin, coba tanya ke menterinya, ada nggak slick by checking yang bermasalah? Coba tanya aja. Karena kemungkinan besar di situ masalahnya dari teman-teman. Kalau misalkan temuannya nggak ada respon, ya nggak? Solusinya gimana? Ya teman-teman harus tahu dulu masalahnya apa.
Kalau tahu masalahnya apa, slicknya bermasalah, usahanya memang tidak bagus atau gimana, teman-teman perbaiki di situ gitu loh. Tapi kalau nggak ada respon terus ngilang-ngilang juga, teman-teman nggak tahu masalah di mana kan. Tapi setahu gua, kalau sampai beberapa bank nggak mau atau semua bank yang teman-teman datangin nggak mau proses, berarti masalahnya di teman-teman ya. Teman-teman harus cari tahu itu masalah di mana ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Fajar 5983. Saya ada 750 juta dengan akun yang sama, apa bisa top up menjadi 1,5 miliar? Tidak masalah, sepanjang jaminannya masih cover, ya kan? Seperti itu. Jadi teman-teman punya kredit 500 juta, jaminan 2 miliar misalkan. Cukup nggak? Cukup. Tiba-tiba teman-teman mau top up, jadi 1 M pakai jaminan yang sama, boleh nggak? Boleh. Sepanjang jaminannya masih cukup dan putaran usaha teman-teman memang cukup sampai kredit 1,5 miliar. Jadi nggak ngaruh teman-teman ya. Yang mesti teman-teman lihat adalah pertama, nilai jaminannya masih cukup atau enggak. Kedua, teman-teman layak gak top up seperti itu, ya nggak? Layaknya gimana? Lihat putaran teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di Mas Fajar nih minta 1,5 miliar, coba lihat omset Mas Fajar tuh nyampe nggak sebulannya 1,5 miliar gitu loh. Nyampe nggak, ya kan? Sebulannya omsetnya ya, omset kotornya nyampe nggak? Kalau belum nyampe, kalau omsetnya masih 500, minta 1,5 miliar gak mungkin dikasih, udah pasti itu ya. Paling nggak 1 miliar sampai 1 miliar ke atas lah, omset 1 miliar 1 miliar ke atas lah, baru bisa kredit 1,5 miliar. Ini omongan kasar aja ya, hitung-hitungan kasar aja ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Adi Rasta 01. Selamat siang, mau tanya 2 bulan lalu saya pencairan 15 juta, kok nggak biasanya diblokir 50%. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan blokir dibuka? Ini udah 2 bulan. Coba bersurat ya teman-teman ya, bersurat, tanya resmi aja lah. Kalau misalkan mantrinya ngilang-ngilangan, resmi aja, tanya langsung ke mantrinya. Ini kenapa diblokir 50%? Karena aneh dan merugikan teman-teman ya. Jadi tanya aja, karena diblokir tuh nggak mungkin 50%, apalagi sampai 2 bulan. Apa-apaan itu? Ya, rugi teman-teman ngangsur. Apakah teman-teman ngangsur separoh dalam 2 bulan pertama? Nggak juga kan, ngangsur teman-teman full kan. Oke? Jangan mau dibohongin sama oknum-oknum ya. Sama oknum ya, gue bilang bank atau mantri tentu. Sama oknum yang memanfaatkan keadaan teman-teman yang mungkin teman-teman nggak tahu juga kan kenapa diblokir 2 bulan. Oke, situ aja pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bulan Agustus ini udah mau berakhir. Nanti kalau mungkin teman-teman ada updatean mengenai kur atau apa, silakan teman-teman share di grup, share di pesan ya, pesan-pesan message, masukin aja di situ ya. Terserah menurut siapa, insya Allah gue jawab ya teman-teman. Mau kredit usaha, kredit apapun, gue jawab ya. Insya Allah gue bisa. Oke guys. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.